Dasar Pertama Sendata dari kelas 11 PKJ 2 SMK Swasta Kristen dan KP Kunsten. Saya akan menjelaskan materi saya tentang kabel fiber optik. Fiber optik atau juga biasa disebut serat optik adalah jenis kabel yang menyediakan layanan internet berkecepatan sangat tinggi. Hal ini karena fiber optik mampu mengubah sinyal listrik menjadi cahaya untuk mengalirkan energinya dari suatu titik ke titik lainnya. Jenis kabel internet ini mampu mengirimkan data dalam kecepatan sangat tinggi, bahkan besarnya mencapai gigabit per sekon. Berbeda dengan satelit yang menggunakan media ruang hampa dan udara sebagai media pengantarnya, fiber optik justru menggunakan medium cahaya. Fiber optik juga adalah jenis kabel yang terbuat dari serat plastik dan kaca halus yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat maupun pengguna dalam wilayah tertentu. Dibandingkan dengan teknologi kabel koaksial pada umumnya, bandwidth serat optik jauh lebih besar karena mampu mencapai kecepatan gigabit per sekon, sehingga proses transfer data yang terjadi bisa jauh lebih cepat. Baik, sekarang kita masuk pada bagian struktur fiber optik. Sebelum kita mencari tahu bagaimana cara kerjanya, mari kita mengetahui struktur terlebih dahulu supaya lebih mudah memahaminya. Begini struktur fiber optik dari dalam ke luar serta fungsinya masing-masing. Yang pertama, inti. Bagian core atau inti pada serat optik terbuat dari kaca dan plastik halus dengan diameter yang tebalnya sangat kecil, yakni 2-50 mikrometer. Fungsinya adalah sebagai media merambatnya cahaya. Kedua, cladding. Cladding merupakan bagian yang menyelubungi lapisan inti atau core pada serat optik. Ukurannya 5-250 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon sehingga memiliki indeks bias berbeda agar cahaya dapat dipantulkan kembali sekaligus membuat cahaya tetap berada dalam serat optik. Fungsi cladding tidak hanya sebagai lapisan pelindung inti serat optik saja, tetapi juga untuk melindungi gelombang cahaya. Yang ketiga, buffer atau coating. Lapisan setelah cladding adalah coating atau buffering, terbuat dari bahan plastik dengan sifat elastik yang gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan fisik. Contoh gangguannya misalnya terjadi lekukan pada kabel serta ketidakseimbangan kelembaban udara. Adanya lapisan coating dapat memberi perlindungan apabila terjadi retakan-retakan pada permukaan kabel sekaligus sebagai perlindungan mekanis dalam proses transmisi data pada serat optik. Dan yang keempat, string member atau outer jacket. Adapun lapisan paling luar adalah string member dan outer jacket. Fungsinya untuk melindungi kabel serat optik dari gangguan fisik secara langsung maupun gangguan dalam bentuk lainnya. Demikianlah struktur dari kabel fiber optik. Sekarang kita masuk pada bagian cara kerja fiber optik. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara kerjanya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa fiber atau serat optik media transmisinya berupa cahaya, bukan listrik. Oleh karena itu, cara kerja fiber optik adalah dengan memanfaatkan serat kaca untuk memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantul melalui cladding ke bagian inti, sebab cladding sifatnya tidak menyerap cahaya dari inti. Demikian penjelasan tentang kabel fiber optik. Sekian dari saya, terima kasih. Salam.